Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu dosen Siti Ramla SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Tajuddin selaku moderator dari kelompok 2. Dan perkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Ilham Saputra, Imad Daulah, Indri Wahyuni Syahrir, M. Rifki Afriansa, Nurul Anissa, M. Arfian, Nur Anissa Irsan. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu kurva pembelajaran, dan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nur Anissa Irsan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Anissa Irsan. Saya akan membahas tentang apa itu kurva pembelajaran atau learning curve. Istilah learning curve pertama kali diperkenalkan oleh psikologi Hermann Ebbinghaus pada tahun 1885. Learning curve awalnya digunakan sebagai sebuah cara untuk mengukur efisiensi produksi dan memprediksi biaya. Dilansir dari Investopedia, learning curve adalah konsep yang secara kurva grafis menggambarkan hubungan antara biaya dan output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Biasanya kurva ini digunakan untuk mengukur performa tugas seorang. Teori kurva pembelajaran didasarkan pada 3 asumsi, yaitu pertama, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atau menyelesaikan 1 unit produk akan berkurang setiap kali tugas tersebut dijalankan. Yang kedua, unit waktu akan berkurang pada tingkatan yang menurun. Yang ketiga, pengurangan waktu akan mengikuti suatu pola yang dapat diprediksi. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyuni Syahrir. Di sini saya akan membahas contoh dan solusi permasalahan kurva pembelajaran. Contohnya, Kapten Nemo, pemilik Suboptimum Underwater Boat Company atau SUB, sedang bingung. Ia memilih kontrak untuk 11 kapal dan telah menyelesaikan 4 diantaranya. Ia mengamati bahwa manajer produksinya, Overick, yang masih berusia muda, telah memperkerjakan kembali semakin banyak orang untuk mempercepat perakitan setelah aktivitas konstruksi 4 kapal. Yang pertama, kapal pertama misalnya, membutuhkan 225 orang pekerja yang masih bekerja 40 jam seminggu. Sedangkan kebutuhan pekerja untuk kapal kedua 45 orang lebih sedikit. Overick berkata kepada mereka bahwa ini baru permulaan dan bahwa ia akan menyelesaikan kapal terakhir dalam kontrak ini hanya dengan 100 pekerja. Overick mengaplikasikan kurva pembelajaran, tetapi apakah ia telah berlebihan? Berdasarkan contoh tersebut, solusinya yaitu karena kapal yang kedua membutuhkan 180 pekerja, sebuah kurva eksponensial sederhana menunjukkan bahwa persentase pembelajaran adalah 80%, 180 per 225. Untuk menemukan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk kapal yang ke-11, kita melihat pada unit 11 untuk 80% rasio perbaikan dan mengalihkan angka ini dengan jumlah yang dibutuhkan. Untuk kapal pertama, dengan menyisipkan antara unit 10 dan 12, kita dapatkan bahwa rasio perbaikannya sama dengan 0,4629. Angka ini menghasilkan 104,15 pekerja. Kurva pembelajaran dapat digunakan untuk mendapatkan rasio perbaikan atau dapat dihitung secara langsung dari persamaan. Oleh karena itu, estimasi Overick dinyatakan meleset sebanyak 4 orang pekerja. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra. Saya akan membahas apa manfaat dari kurva pembelajaran. Kurva belajar memberikan banyak informasi kepada pengguna, termasuk menunjukkan tingkat penguasaan dibandingkan dengan frekuensi jumlah latihan yang telah dilakukan. Selain itu, kurva belajar memberitahukan perkembangan proses belajar sampai diperoleh hasil yang ingin dicapai. Perkenalkan, nama saya Imad Daulah. Saya akan membahas hasil analisa dari learning curve dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat bagi perkembangan kinerja. Sayangnya terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Meskipun berharga, ada beberapa batasan penting yang harus dipahami agar learning curve tidak
salah artikan atau disalahgunakan. Pertama, proses belajar. Proses belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain waktu, pengalaman sebelumnya, kualitas, pelatihan, dan sebagainya. Akibatnya, mengukur hanya satu dari variabel ini mungkin memberimu data yang menyesalkan. Selain itu, beberapa kinerja atau kemajuan cukup sulit untuk diukur. Jika tidak ada hasil khusus seperti produk atau penjualan, akan sulit untuk menentukan satu unit output untuk tujuan mengatur kemajuan. Saya M. Arfian akan membahas apa yang ditunjukkan oleh kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran atau kurva pengalaman atau learning curve adalah sebuah kurva garis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang diperlukan untuk produksi dan jumlah kumulatif unit yang diproduksi. Teori pembelajaran atau pengalaman telah diaplikasikan secara luas di dunia bisnis. Saya Nurul Anissa akan membahas cara menggunakan learning curve. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan unit output yang akan diukur. Jika ada kekurangan dalam menentukan tujuan untuk mengukur output, kamu harus kreatif dalam menemukan untuk mengukurnya. Yang kedua, putuskan beban apa saja yang akan diukur. Pada sebagian besar penerapannya, beban yang akan diukur dalam learning curve adalah waktu. Yang ketiga, tetapkan kerangka waktumu sesuai dengan jenis informasi yang akan diukur. Misalnya, jika kamu menerapkan metode pelatihan baru, kamu dapat menetapkan kerangka waktu sebagai waktu rata-rata yang diperlukan untuk mencapai efisiensi maksimum dengan metode lama. Jika metode baru telah mencapai hasil yang lebih baik dalam waktu yang sama, kamu dapat mengambil kesimpulan bahwa itu adalah perubahan yang efektif. Yang keempat, tentukan targetmu. Daripada mencoba melihat tingkat produktivitas yang dapat kamu capai dalam periode tertentu, kamu bisa mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang ideal. Dalam kasus ini, biarkan kerangka waktu terbuka dan kemudian tetapkan target terukur yang spesifik yang ingin kamu capai. Yang kelima, mulailah melakukan pengukuran. Untuk mendapatkan data yang paling akurat, idealnya kamu dapat mengukur upaya pertama, yang kemungkinan akan menghasilkan biaya per unit output kerangkai. Setelah itu, kamu akan mendapatkan gambaran kemajuan dan biaya total yang paling akurat. Yang keenam, pastikan data yang kamu miliki tetap teratur. Kamu dapat menggunakan Google Sheet untuk mengorganisir data yang kamu dapatkan. Pastikan mencatat pengukuran tersebut di satu tempat dan dengan cara yang jelas dan konsisten, sehingga akan mudah diterjemahkan menjadi representasi visual. Perkenalkan, nama saya M. Rifki Afrensa akan membahas penerapan istilah learning curve. Secara umum, learning curve adalah istilah yang sering digunakan dalam percakapan di dunia kerja untuk menggambarkan waktu dan upaya yang dibutuhkan saat mempelajari sesuatu yang menantang. Penerapannya bisa luas seperti mendeskripsikan learning curve dalam proses mempelajari soft skill dan hard skill baru. Dalam skenario ini, representasi grafis menggunakan matematika tidak diterapkan untuk menjelaskan perkembangan pembelajaran. Istilah ini digunakan sebagai deskripsi kuantitatif perkembangan pembelajaran dari waktu ke waktu. Secara terukur, konsep utama dari learning curve adalah kuantitatif. Model matematika dibuat berdasarkan konsep ini untuk mempresentasikan tingkat kemahiran atau penguasaan suatu tugas. Penerapan learning curve seperti ini hanya berlaku jika digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan nyata untuk menyelesaikan tugas tertentu terhadap waktu. Tugas tersebut harus dapat diulang, diukur, dan hanya terdiri dari satu variabel dalam prosedur. Ia tidak dapat mengukur keseluruhan prosedur dengan sendirinya. Itulah tadi beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami, dan saya selaku moderator menyimpulkan tentang presentasi kami pada kali ini, yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa learning curve adalah konsep yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kinerja kita. Ya, kita bisa menggunakan kurva pembelajaran ini
untuk mengetahui sebagus apa performa kerja Anda sejauh ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.